Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Ya, selamat bergabung lagi teman-teman. Kali ini kita masuk ke segmen atau kembali kepada segmen Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Jangan kebalik ya, jangan Ustadz yang bertanya, jamaah yang menjawab, nggak ketemu gitu ya. Nah, sudah bersama saya sekarang, siapa lagi kalau bukan Dewan Syariah kita, Ustadz Rizza Maulan. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Nah, kita syutingnya di Ramadan malam ke-27 nih Ustadz. Jadi lagi puasa gitu ya kan posisinya. Ustadz, sebelum kita ngobrolin tentang pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari jamaah nih Ustadz. Minggu ini udah berapa kilo nih Ustadz untuk larinya Ustadz? Ya adalah lari beberapa kali walaupun intensitasnya agak berkurang dibandingkan hari-hari biasa. Tapi ya insya Allah untuk menjaga kebugaran ikhtiar ya. Pagi apa sore Ustadz biasanya kalau lari Ustadz? Kalau pagi hausnya kepanjangan jadi kita ngambil yang sore aja gitu ya. Sore Kita aja sore ya. aja jadi sambil lari itu biasanya sambil dzikir pagi petang gitu Masya ya. Allah, iya juga ya. Dan juga bisa murojaah 1 juz biasanya. Oh, gitu. Jadi selesai lari insya Allah mudah-mudahan badannya sehat. Tilawah Quran melalui hafalannya juga dapat ya sedikit walaupun tidak banyak, dan kemudian juga zikir petangnya juga insya Allah dapat sambil ngabuburan namanya. Ngabuburan, istilah baru tuh. Bukan ngabuburit tapi sambil Ya sambil lari ya. lari ya Ustaz. Oke. Kalau lari sambil kulhu 3 kali nggak apa-apa kan Ustaz kan? Kan sama aja hatam sekali Ya, kan insya Ustaz. Allah kan tergantung niatnya ya. Jadi kalau niatnya kita olahraga sambil zikir, nyetir juga nih teman-teman sahabat Amanah Astra yang lagi nyetir, lagi di kendaraan juga sambil zikir apa saja gitu ya. Maka insya Allah juga pahalanya dapat. Jadi tidak harus sambil olahraga gitu atau sambil apa saja. Yang muslimah juga ibu-ibu sambil masak, zikir itu juga insya Allah pahalanya juga besar. Oke. Ya Ustaz, tadi kan di awal kita ngobrol sekarang udah hari ke-26 puasa gitu. Yang mana biasanya kalau di kita ya di Indonesia itu udah mulai mikirin mudik gitu ya Ustaz ya. Untuk safar beberapa hari ke depan gitu. Nah Ustadz, kalau kita ngomongin tentang safar itu sendiri, ada adabnya yang perlu kita refresh, kita ingatkan kembali kalau pas safar gimana Ustadz? Iya, jadi safar itu ada menjadi sebuah terminologi ya dalam fikih. Karena nanti terkait dengan hukum, kalau orang melakukan safar maka dia dianggap sebagai musafir. Nah, ketika dia musafir, dia akan terkena hukum-hukum terkait dengan safar. Dan hukumnya itu bagus ya, akan meringankan dia sebagai seorang yang sedang musafir. Ya. Karena Nabi sendiri pernah bersabda itu as-safar qit'atun minal azab. Jadi safar itu adalah partikel bagian dari siksaan gitu. Kenapa? Karena orang ketika safar itu terhalang makannya, terhalang minumnya, terhalang istirahatnya, terhalang aktivitas-aktivitas lainnya. Meskipun safarnya nyaman, dia naik pesawat first class gitu ya. Tapi proses dari rumah ke bandaranya, proses bagasinya itu cukup melelahkan meskipun katakanlah dia di business class atau di first class dan lain sebagainya. Juga termasuk orang naik kereta, packagingnya, kemudian angkat-angkat barangnya dan seterusnya itu ada kelelahan tersendiri. Sehingga memang syariah memberikan sebuah ruang yang namanya rukhsah gitu ya bagi orang yang safar. Nah, di dalam safar itu ada ketentuannya ya, ketentuannya diantaranya ulama berbeda pendapat ya. Kalau yang paling ringan itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya itu mengkategorikan safar itu sekitar 80, sekian kilometer. Oh, jaraknya ya Ustaz? Jaraknya, jadi sekitar digenapkan 81 kilometer. Ada juga yang menghitung 80 sekian, 86 atau 87 ya. Ada juga yang menghitung 91. Ada juga yang menghitung perjalanan dengan unta 3 hari 3 malam, itu Imam Abu Hanifah. Jadi memang itu berbeda-beda pandangannya, tetapi kita ambil yang paling ringkas saja, 81 km. Jadi buat sahabat Amanah Asra nih yang sedang safar ya, dan kira-kira mudiknya itu mencapai 81 km lebih ya, plus belum ditambah macet-macetnya. Kemarin beberapa hari yang lalu Sabtu Ahad saya lihat di berita itu yang nyebrang ke Merak ya. Udah mulai ya Ustaz ya? Itu sampai 8 jam nunggunya saja gitu ya. Itu kan walaupun kilometernya mungkin nggak jauh, tetapi
azabnya itu, tidak nyamannya itu terasa. Maka oleh karena itu diperbolehkan dia ketika orang safar itu ada rukhsah-rukhsah tertentu. Tapi sebelum kita ke rukhsahnya, apa adab-adab kita bersafar? Yang pertama, safar itu harus niat ikhlas karena Allah. Ya, bagi sahabat Amalia Astra, sahabat Astra nih, profesional Astra ya, dan juga teman-teman semuanya, ketika kita safar untuk mudik, pastikan bahwa mudik itu niatnya silaturahim, bukan ingin gue punya mobil baru nih, pengen pamer sama temen gitu ya, apalagi sama mantan gitu ya. Hindari jauh-jauh, buanglah mantan pada tempatnya gitu ya. Nah jadi jangan niat untuk pamer, niat kita silaturahim, karena kalau kita niatnya silaturahim maka sepanjang jalan kita itu dihitung ibadah oleh Allah. Dan ada hadis kan, ketika ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota yang lain, Allah mengutus seorang malaikat, satu sosok malaikat dalam wujud seorang manusia. Aina turid, kamu mau kemana? Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudaraku yang tinggal di kota ini. Halaka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Apa maksud kamu datang ke sini, ada motivasi duniawi enggak? Bisnis apa? Oh enggak, ghairi anni ahbabtuhu lillah. Kecuali semata-mata aku mencintainya karena Allah. Maka dia mengatakan, ini Rasulullah ilaik, saya ini Rasul utusan Allah loh, malaikat utusan Allah. Saya hanya ingin menyampaikan, Allah memberikan pesan kepada Anda bahwa bi annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya ingin menyampaikan bahwa Allah mencintaimu loh sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Jadi niatnya ikhlas, jangan pamer, jangan apa. Even kita punya ingin kenangan dengan makanan atau kuliner kita di kampung halaman itu oke. Tapi tujuannya pastikan jangan hanya itu. Kalau kita tujuan ngapain mudik, kangen nama kulinernya, kita nggak dapat apa-apa kecuali kuliner. Tapi niatnya ikhlas karena Allah. Nah yang kedua adalah ada anjuran untuk sholat sunat safar. Nah sholat sunat safar itu sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan sebelum kita safar. Sebelum berangkat, ya, sholat sebelum dulu berangkat. gitu. Itu misalnya kita kalau misalnya saat kita mau berangkat pada subuh, bisa sholat sunat safarnya qobla subuh. Jadi sholat subuh, sebelum sholat subuh kita sunnah fajar, kemudian kita sholat sunat safar. Kalaupun misalnya di waktu itu sebelum subuh pun tidak bisa kelaksana karena waktunya mepet, pada subuh pun tidak masalah, boleh ya. Jadi yang larangan sholat sunnah pada subuh itu sholat sunat yang memang tidak ada korelasinya. Kalau ada yang korelasinya boleh. Sholat jenazah, sholat safar dan seterusnya itu boleh. Dilaksanakan 2 rakaat yang simpel aja. Sunnahnya itu rakaat pertama membaca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jangan Al-Baqarah dan Al-Imran ya, itu kepanjangan nggak akan nyampe-nyampe, sampai-sampai. Jadi yang kedua itu. Nah yang ketiga adalah membaca doa. Ketika kita keluar dari rumah, perhatikan langkah kaki kiri yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlaku untuk safar apa saja, berangkat kerja dan seterusnya. Keluar dari rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, karena rumah tempat yang baiknya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Setelah itu kita naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Begitu kita naik kendaraannya mulai bergerak, ada doanya memang agak panjang ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal waladi. Ini sunnahnya Rasulullah kalau safar panjang baca doa ini. Ustaz saya nggak hafal, zaman sekarang gampang. Buka chat GPT. Tolong berikan saya doa safar teks Arabnya. Dia akan keluar, nah tinggal klik aja nanti dia akan bunyi, kita ngikutin sendiri. Jadi zaman sekarang gampang banget lah gitu ya. Zaman AI sekarang sangat membantu. Tapi kalau bisa dihafal lebih baik. Nah, jadi yang ketiga itu. Yang keempat adalah ada anjuran kita minta doa dari orang-orang soleh. Ya, kita kan misalnya punya grup, ya. Saya mau mudik nih, minta doanya supaya lancar dan seterusnya. Jadi kalau kita silaturahimnya terlalu jauh, terlalu susah, ya udah kita minta doa by grup WA saja, nggak apa-apa. Saya mau safar nih, tolong doakan saya dan seterusnya. Terus yang kelima juga, ini ada anjuran safar itu di hari Kemis. Gitu. Jadi Rasulullah itu kalau safar entah kenapa milihnya di hari Kemis ya. Tidak harus ya. Jadi kalau teman-teman sahabat
Astra bisa menyesuaikannya di hari Kamis, itu good banget. Kalau dugaan saya adalah karena Rasulullah itu kan visinya dakwah ya. Jadi ketika Kamis mungkin berharap Jumatnya sudah sampai di satu tempat dan beliau bisa khotbah di sana gitu. Jadi ada motivasi niatan dakwahnya yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima atau yang keenam itu adalah bahwa selama kita safar itu dianjurkan perbanyak zikir ya, dan dilarang untuk gedambrung musik yang keras, apalagi kita masih Ramadan nih, apalagi kalau safarnya pas malam-malam terakhir Ramadan. Siapa tahu di malam itu kita Lailatul Qadar gitu ya. Maka ketika safar banyakin zikir. Kalaupun kita nyetel misalnya audio di kendaraan kita, setel yang memang nuansanya Islami, murotal Quran gitu ya, atau minimal nasyid lah. Emang kadang ya murotal itu karena nyaman kita dengar, kadang-kadang efek buat driver itu ngantuk gitu ya. Ada pengaruh itu memang. Tetapi misalnya diganti dengan nasyid ya, yang menggugah iman lah gitu ya, yang menggugah iman sehingga ketika kita berjalan itu ada dampak imaninya di dalam hati kita, sehingga ketika kita safar itu betul-betul manfaatnya bukan hanya duniawi tetapi secara ukhrawi iman kita bertambah. Gitu. Nah, kemudian jangan tinggalkan ibadah ya. Jadi tadi ada rukhsah tuh ketika orang sudah safar, maka dia ada rukhsah ya. Di antara rukhsahnya satu misalnya ya, dia boleh milih mau puasa atau tidak puasa gitu. Jadi orang yang safar dia tidak wajib puasa. Dia boleh memilih mau puasa boleh, mau berbuka juga boleh. Bahkan misalnya saat nih safarnya untuk umroh gitu. Masa sih saya di pesawat mau berangkat umroh terus saya nggak puasa gitu. Jawabannya nggak puasa boleh. Itu rukhsah. Tapi diganti nanti gitu ya. Karena memang safar itu tadi karena dia qit'atun minal azab. Ada kenyamanan yang hilang gitu. Sehingga ketika ada kenyamanan yang hilang itu agama memberikan kompensasi. Bahkan kalau Umar bin Khattab itu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Umar, saya agak lupa nih sahabat bertanya kepada Umar atau Umar bertanya ke Rasulullah gitu ya, bahwa ini kita sudah tidak dalam kondisi takut lagi nih, apa kita tetap harus mengqosor sholat? Maka dijawab bahwa ini adalah sodakohnya Allah kepada kalian, maka ketika Allah bersodakoh terimalah gitu. Jadi ini Allah senang gitu kalau kita menerima sodakohnya, meskipun kalau tadi berkait dengan puasa Ramadan ya, itu kita pilihan mau kita saum boleh, kita buka juga boleh. Mana yang kira-kira kita lebih nyaman secara batiniah. Kadang-kadang kan kita nggak nyaman, contoh seperti sholat Jumat, kita lagi safar nggak wajib sholat Jumat, tapi kita kadang-kadang nggak nyaman ya, saya milih sholat aja Ustaz, ya nggak apa-apa ya, boleh nggak saya nanti Jumatnya dijamak sama asar gitu. Nah ini memang khilaf fikih gitu ya. Solusi tengahnya adalah tetap ikut Jumatan tapi niatnya sholat duhur ya, kemudian dia menjamak dengan asar misalnya begitu. Kalau sholat Jumat dijamak dengan asar memang khilafnya agak panjang nih, tapi kalau dia hadir sholat Jumat tapi niatnya sholat duhur kemudian dijamak dengan sholat asar setelah itu boleh gitu ya. Nah itu kira-kira gambaran umumnya. Di samping juga ada masalah hukum terkait dengan nanti sholat, bagaimana sholat di ketika safarnya. Ya, saya ada 3 pertanyaan lanjutan, mudah-mudahan gak lupa nih Ustadz. Yang pertama, pada saat safar itu juga kalau nggak salah ya Ustadz ya, itu juga salah satu doa yang mustajab ya Ustadz ya, si musafir, betul ya Ustadz ya? Betul sekali. Jadi dalam safar itu adalah di dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang saya agak lupa teks Arabnya, tapi kira-kira maknanya begitu. Bahwa orang yang safar itu doanya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan ya, ulama-ulama zaman dahulu itu ketika safar banyak yang produktif. Contoh Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menulis kitab judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya, saya dengar dari banyak para guru-guru menyampaikan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika menulis kitab itu dalam kondisi safar. Jadi safar aja dapat satu kitab gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi produktif ya, dan itu berkah, bukunya juga dipakai di mana-mana. Dan yang paling penting buat kita ketika kita safar perbanyak doa. Maka ada anjuran ketika kita safar itu sedang jalannya menanjak, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalannya menurun, tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau kita kiaskan naik pesawatnya, ketika sedang take off, takbir. Ketika mau turun, kita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Naik kendaraan sesuaikan aja gitu ya.
sedang naik ke atas gunung ya takbir, kalau sedang turun kita tasbih. Jadi intinya bukan sekedar takbir tasbihnya. Kalau jalannya datar Ustaz lewat pantura tol gitu kan, masa nggak tasbih nggak takbir gitu kan? Tetap zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir petang ya, atau murojaah hafalan atau apa yang kira-kira kita lebih takarub kepada Allah, karena kita nggak tahu di safar apa yang terjadi gitu. Allah. Oke. Yang kedua Ustaz, yang tentang anjuran waktu safar tadi kan Kamis ya. Nah selain di hari Kamis, kalau itu saya baru tahu Ustaz. Kalau nggak salah juga itu kita juga dianjurkan untuk perjalanan di malam hari ya Ustaz ya. Ya, Betul nggak Ustaz? Ada riwayat memang Rasulullah lebih menganjurkan perjalanan di malam hari, karena di malam hari itu bumi berlipat. Artinya dia ngelipat itu lebih mudah meringkas waktu. Jadi misalnya waktu tempuhnya 5 jam, kalau malam mungkin bisa 3 jam setengah 4 jam gitu ya. Itu mungkin kiasan maknanya ya. Dalam arti kalau malam itu lebih tidak banyak hambatan. Ya, jalan lebih sepi ya, kemudian pasar juga tidak terlalu ramai ya, sehingga kita lebih ini. Tetapi itu kondisional. Saya pribadi ya, meskipun ada riwayat itu, kalau saya safar lebih memilih berangkat pada subuh atau sebelum subuh, nanti subuh di rest area gitu lah bawa kendaraannya. Kenapa? Karena saya nggak kuat kalau bawa malam. Kendaraan lebih gampang ngantuk gitu. Udah jam 8, jam setengah 9 itu, apalagi udah setengah 10 itu terasa berat. Jadi ini kondisional ya. Kalau memang ada yang sebagian sahabat juga yang senangnya jalan malam dan ada hadisnya, bagus. Saya milih jalan malam saat kenapa? Sayanya juga kuat dan ada hadis Nabi, jadi ngikutin sunnah Nabi, cakep itu pahalanya 2 kali lipat gitu. Tapi juga ingat ada namanya maqasid syariah. Jadi hifzun nafas, memelihara jiwa itu juga penting. Bahkan ketika kita lagi sholat ada gempa bumi atau ada ular, kita menghindar gitu ya, karena jiwa kita ini harus diselamatkan. Nah mungkin bagi sebagian orang yang lain ketika dia safar malam hari membahayakan, cari waktu yang aman buat dia. Kapan? Misalnya pagi hari, siang hari. Emang ada resiko, apa resikonya? Sedikit lebih lama gitu ya. Yang jarak tempuh 5 jam jadi 7 jam gitu ya. Tetapi dia merasa fit, merasa nyaman, merasa ini, itu lebih baik daripada misalnya dia paksakan malam hari sementara dia tidak siap secara fisik dan membahayakan dirinya sama keluarganya gitu. Jadi kira-kira begitu. Dilihat kondisinya juga. Lihat kondisi. Oke. Yang ketiga Ustadz, perihal rukhsah tadi ya. Sebenarnya rukhsah itu yang tadi Ustadz jelaskan khusus untuk puasa Ramadannya atau bisa berlaku untuk general Ustadz gitu. Misal maksud saya rukhsah itu pilihan boleh dan tidak boleh, boleh milih atau sebaiknya memang diambil aja. Iya. Jadi rukhsah itu berlaku Ramadan tidak Ramadan. Ya, bahkan kalau kita non Ramadan dalam kondisi safar, anjurannya tidak puasa sunnah. Laisa minas sunnah ayyusafira rajul wa huwa shaim. Jadi bukan termasuk sunnah seseorang itu melakukan safar dalam kondisi puasa sunnah. Jadi kalau sahabat profesional Astra nih misalnya lagi safar mau ke Bandung, ke Cirebon ya, atau ke Sumatera atau kemana naik kendaraan segala macam, lagi Senin Kamis berbuka aja ya. Apalagi misalnya dapat fasilitas lounge misalnya di bandara gitu ya, buka aja gitu. Bukan menganjurkan tidak ibadah enggak, tapi justru memang sunnahnya ketika kita sedang safar lagi puasa sunnah itu tidak berpuasa, kecuali puasa wajib Ramadan. Ramadan itu pilihan karena itu konteksnya adalah ketenangan batin ya. Dan juga ada hadisnya, faman syaa falyasum faman syaa falyuftir. Hadis riwayat Aisyah ketika beliau bertanya tentang safar ya di Ramadan, itu jawaban Rasulullah kira-kira begitu. Siapa yang mau puasa, siapa yang mau dia berbuka. Artinya kondisi orang mungkin beda-beda gitu ya. Tapi kalau lagi sedang dalam kondisi non Ramadan, itu anjurannya adalah justru tidak berpuasa sunnah gitu, karena ada masyaqqah tadi itu, ada azab, ada ketidaknyamanan. Nah kalau terkait dengan sholat gitu ya, justru ya ulama sepakat ya, anjurannya itu adalah mengambil rukhsah. Misalnya kita sedang safar nih, Rasulullah itu hampir setiap kali safar itu beliau mengqashar sholat. Hampir setiap safar Nabi. Ya, dan ketika kita kondisi safar melaksanakan qashar sholat, maka sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya menjadi hilang. Tidak ada qobliyah ba'diyah ketika kita qashar. Qashar kok qobliyah ba'diyah? Nggak ada gitu. Tapi pahalanya tetap dapat.
Jadi seseorang akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia mukim pada saat dia safar, sebagaimana dia sehat ketika dia sakit. Maka ketika kita kondisi normal, perbanyak ibadah gitu. Nah, jadi walaupun kita tidak qobliyah ba'diyah, itu kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana kita sedang mukim. Kecuali sholat subuh. Nabi sunnah fajarnya tidak pernah tinggal meskipun beliau safar. Nah, ini kelebihan sholat sunat fajar ya. Sholat sunat fajar itu Nabi tidak pernah meninggalkan meskipun beliau safar, beliau tetap mengerjakan sholat sunat fajar. Nah, ini kalau kita safar, mudik dan segala macam, jadi ambil rukhsahnya. Kalau perjalanan sudah lebih dari 81 km, ya maka ambil rukhsahnya aja, begitu sampai di rest area, sholat aja di jamak dan di qashar sekaligus. Dan di jamak itu adalah 2 waktu sholat yang tertentu. Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Tidak bisa isya dengan subuh, ya, atau asar dengan maghrib, gitu. Jadi hanya tertentu, yaitu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, tata caranya adalah ya harus misalnya kalau kita mengqashar, jadi ada 2 pilihan sebenarnya, mengqashar tanpa jamak atau diqashar plus juga dengan jamak. Rasulullah juga pernah menjamak, ya. Dan Rasulullah lebih sering yang saya lihat di hadis-hadis itu beliau mengqashar. Jadi mengqashar itu contohnya berangkat dari rumah jam 8 pagi gitu ya. Sampai rest area zuhur, berhenti sholat zuhur, kemudian sholat zuhurnya hanya 2 rakaat, qashar aja, lanjut jalan. Nanti sampai di rest area berikutnya asar. Asar misalnya berhenti, kemudian sholat lagi 2 rakaat lagi, qashar aja. Jalan lagi nanti sampai maghrib, sholat maghrib biasa 3 rakaat. Nanti sampai lagi tempat lain isya di qashar 2 rakaat saja. Ustaz, kalau begitu bagi kami berat. Ambil pilihan yang kedua, yaitu jamak dan qashar. Ya. Jamak dan qashar itu artinya digabung antara sholat duhur ya, dengan sholat asar, dengan pelaksanaan waktu, atau dengan pelaksanaannya 2 rakaat waktu sholat duhur, 2 rakaat waktu sholat asar. Nah, jamak ini juga ada yang takdim, ada yang takhir. Takdim itu artinya dikerjakan di waktu awal. Ya, di waktu awal, yaitu di waktu zuhur. Misalnya jam 2 siang di safar, kemudian masuk ke rest area, kemudian ingin jamak qashar, maka kerjakan zuhur dulu 2 rakaat ya, tanpa sunnah qobliyah ba'diyah. Langsung setelah itu qomat, tidak boleh ada jeda lama ya. Langsung qomat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Nah, setelah itu silakan dzikir apa segala macam gitu ya. Demikian juga dengan maghrib dan isya. Maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu langsung qomat kembali, isyanya 2 rakaat. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, mengerjakannya itu di waktu akhirnya. Duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Boleh nggak? Boleh. Sama-sama di qashar? Iya. Tapi ada satu syarat yang tidak dimiliki jamak takdim. Apa itu? Sebelum waktu sholat pertama habis, sudah harus ada niat. Misalnya nih, udah 2:30 belum sholat duhur, rest area masih jauh, khawatir nggak ketemu rest area atau karena ngejar waktu, niat dalam hati, ya Allah saya mau niat sholat duhur asar jamak takhir nanti di waktu asar. Harus ada niat. Kalau kita tidak niat, kemudian waktu asar sudah masuk, itu kita dianggap lalai mengerjakan sholat duhur dan tidak bisa dijamak, maka harus diqodok sholat duhurnya. Nanti asarnya boleh diqashar 2 rakaat, tapi duhurnya harus diqodok 4 rakaat di setelah sholat asar gitu. Jadi niat itu harus muncul sebelum waktu sholat yang pertama habis. Terutama yang paling penting tuh maghrib nih, karena maghrib waktunya pendek banget. Dan sering orang nggak sadar, astagfirullah belum niat gitu. Itu jadi supaya tidak hilang. Kalau kita belum niat, maka kita dianggap lalai. Oke, itu tadi ketentuan sholat jamak dan juga qashar pada saat kita safar di perjalanan gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ketentuan tersebut berlaku pada saat perjalanannya saja atau pas sudah sampai di kampung masih berlaku Ustaz? Iya, jadi memang di dalam fikih itu dibahas. Kalau orang yang berniat mukim di tempat tinggalnya di sana, atau misalnya ada tugas kantor di tempat tujuan itu akan mukim misalnya lebih dari 5 hari, maka yang boleh di jamak qashar adalah di safarnya saja. Sementara di sananya 5 hari itu, 5 hari di luar waktu perjalanan ya, maka itu harus sholat dengan itmam, dengan sempurna gitu. Seperti biasa gitu ya Ustaz. Seperti biasa. Nanti pas pulangnya lagi dia di qashar lagi. Tetapi kalau untuk mudik ini saya perhatikan biasanya teman-teman profesional
Asra dan juga yang lainnya itu ketika dia mudik itu biasanya tidak stay di satu tempat karena dia akan keliling ke tempat pamannya, budenya, tantenya, omnya dan seterusnya, sehingga itu meskipun di sana seminggu tetapi dia berputar terus, maka itu hukum safar berlaku. Maka dia sebenarnya tidak wajib itmam, dia masih boleh mengkosor dan jamak sholatnya. Tapi lagi-lagi itu kembali ke kenyamanan hati ya Ustaz ya. kenyamanan hati dan ketenangan itu mahal harganya. Jadi kalau memang Ustaz saya lebih nyaman ikut jamaah di ini dan kita sholatnya itmam, tafadhol gitu ya. Tapi kita punya fasilitas, kalau mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Tapi pada saat safarnya sendiri itu saran saya gunakan rukhsah itu, karena justru Allah suka dengan rukhsah itu ketika kita mengambil rukhsahnya, karena adalah sedekah dari Allah kepada hamba-hambanya dan Allah suka ketika Allah bersedekah kita menerima sedekahnya. Oke, ini pelajaran yang penting banget untuk kita Ustadz, apalagi menjelang untuk safar ya, perjalanan kita jadi refresh kembali, ingat lagi gitu ya, dan biar nanti bisa diputar ketentuan pada saat perjalanan, rukhsahnya seperti apa, bisa diambil atau bisa tidak gitu ya, gitu tergantung kondisi si jamaahnya. Sebelum ditutup Ustadz, ada tambahan lagi terakhir Ustadz? Jangan lupa oleh-olehnya. Nggak boleh ya. Jadi ini juga satu kata yang sebenarnya tidak patut diucapkan. Jadi ketika ada seseorang yang mau mudik, kita jangan mengucapkan jangan lupa oleh-olehnya. Kenapa? Karena seakan-akan kita jadi tangan di bawah meminta sesuatu. Justru ketika ada yang mau safar, apa yang bisa saya bantu? Doa Ustaz, atau ya itunya isiin Ustaz gitu ya. Atau apa yang bisa kita bantu gitu ya. Ungkapan tadi itu sebagai gambaran saja. Jadi jangan mengucapkan kata-kata jangan lupa oleh-olehnya, karena seakan-akan kita menjadi orang yang berharap meminta. Kan al-yadul ulya, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan kalau kita yang mudik, insya Allah kita juga pasti dalam hatinya berkeinginan untuk mengoleh-olehi teman-teman kita yang lain, tetangga, saudara dan seterusnya. Mudah-mudahan berkah safarnya. Dan yang paling penting tadi ya, ingat bahwa tujuan utama dalam safar itu silaturahim, ibadah, apalagi kalau pas bertepatan dengan malam hari, kita berjaga-jaga ya, jangan-jangan ini malam Lailatul Qadar. Kalau kita safarnya karena Allah, banyak zikir, banyak ibadah, maka kemuliaan Lailatul Qadar ya itu akan kita dapatkan. Zikirnya kita seperti berzikir 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik ya. Juga tilawah Qur'annya kita, sedekahnya kita lagi safar dan seterusnya. Dan jangan ketika safar itu kita kemudian melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk materinya kesempatan kali ini. Untuk teman-teman pendengar podcast Amalia juga, kalau ada pertanyaan boleh diajukan ke Instagram kita ya. Instagramnya udah ganti, Yayasan Asra _YAA. Jangan lupa bisa diajukan di situ, nanti kita bahas di segmen Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.